lain mungkin nu kamari lain mungkab nu baheula rek ngabual titinggalkan rukun. Langit adalah wujud dari ciptaan Tuhan yang sangat agung. Begitu pula langit tersebut merupakan penciptaan Tuhan yang menyimpan berbagai macam rahasia serta keunikan. Terkadang manusia hanya mampu memandang keindahan langit tersebut dan mengakui tidak mungkin mampu untuk membuatnya. Adapun langit di dalam ajaran Sunda Wiwitan merupakan bagian dari penciptaan Tuhan yang kedua, yaitu di saat penciptaan kesamaran atau penciptaan Bayapada, yang bermakna di antara yang halus dan yang kasar. Di dalam ajaran Sunda Wiwitan, langit itu terdiri dari 9 susunan, yakni 7 yang diperlihatkan dan 2 yang disembunyikan. Adapun ke-9 susunan langit tersebut menurut ajaran Sunda Wiwitan. Yang pertama dinamakan Awang Merang, yang artinya langit yang kotor. Adapun maksud dari langit yang kotor tersebut, yaitu langit yang banyak diisi oleh hal-hal kecil yang berasal dari bumi. Contohnya diisi oleh asap-asap sisa dari pembakaran, diisi oleh debu-debu dari bumi yang terbawa angin, dan masih banyak lagi hal-hal kecil yang naik ke atas langit. Jadi posisi susunan langit pertama, yakni langit yang tepat keberadaannya di atas bumi. Kemudian berlanjut ke susunan langit yang kedua, yakni Awang Garang, yang artinya langit yang berkecamuk. Adapun makna dari langit yang berkecamuk tersebut, yaitu di posisi langit yang selalu diisi dengan benturan-benturan dari benda-benda langit. Contohnya berbenturan antara bintang dengan bintang, antara bintang dengan atmosfer, yang akhirnya benturan tersebut menjadikan komet. Atau pula berbenturannya awan dengan awan, di mana hasil dari benturan awan tersebut menjadikan hujan, menjadikan petir, serta menjadi cahaya petir. Dan masih banyak lagi benturan-benturan dari benda langit yang lainnya, yang berada di susunan langit kedua tersebut. Kemudian berlanjut ke susunan langit yang ketiga, yaitu Awang Mareng, artinya langit yang bercampur. Adapun maksud dari langit yang bercampur tersebut,
yakni tercampurnya antara langit yang mempunyai udara dengan langit yang tak mempunyai udara. Pada akhirnya di susunan langit yang ketiga pun menjadi langit yang hampa udara. Adapun posisi langit bercampur tersebut yakni berada di sekitar bulan. Kemudian berlanjut ke susunan langit yang keempat, yaitu awang pareng, yang artinya langit pengaturan. Adapun arti dari langit pengaturan tersebut, yakni langit yang menjadi tempat pengaturan dari seluruh peredaran tata surya. Begitu pula di langit keempat merupakan bagian dari cincin matahari, di mana cincin tersebut merupakan penjaga dari benturan batu-batu besar untuk menghasilkan cahaya matahari. Jadi posisi langit keempat yakni di luar sekitar matahari, atau di daerah cincin matahari. Kemudian berlanjut ke susunan langit yang kelima, yaitu awang padang, yang artinya langit yang terang. Adapun maksud dari langit yang terang tersebut, yakni langit yang mengeluarkan cahayanya yang sangat terang benderang. Karena di langit yang kelima ini merupakan langit yang keberadaannya tepat di posisi matahari. Begitu pula di langit kelima merupakan langit yang paling bising suaranya. Sebab di langit tersebut merupakan tempat berbenturannya batu-batu besar yang sangat kuat, dengan jumlahnya yang sangat banyak. Hasil dari benturan batu besar tersebut yakni cahaya matahari. Jadi posisi keberadaan langit kelima yaitu tepat di sekitar matahari. Kemudian berlanjut ke susunan langit yang keenam, yaitu awang lenggang, yang artinya langit berjalan. Adapun makna dari langit berjalan tersebut, yakni sebagai penjaga atau sebagai pembatas, untuk menghalangi segala sesuatu yang hendak masuk ke langit yang ketujuh. Baik yang hendak masuk itu berupa batu-batu dari matahari, ataupun yang hendak masuk itu berupa hal-hal gaib, yang akan mencuri rahasia-rahasia Tuhan yang berada di langit ketujuh. Kemudian berlanjut ke susunan langit yang ketujuh, yakni awang herang, yang artinya langit jernih atau langit yang berkilau, bermakna langit kesucian. Di mana langit ketujuh tersebut di dalam ajaran Sunda Wiwitan merupakan langit yang dipenuhi dengan keajaiban-keajaiban, serta langit yang berhamparan ilmu. Begitupun di langit ketujuh tersebut dipenuhi pula dengan rahasia-rahasia seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Baik rahasia makhluk ciptaan Tuhan yang masih hidup, makhluk ciptaan Tuhan yang akan hidup, ataupun makhluk ciptaan Tuhan yang sudah mati.
Begitu pula di langit ketujuh merupakan langit yang dipenuhi dengan pertolongan, pengampunan serta perjanjian. Dan juga di langit ketujuh tersebut merupakan tempat berkumpulnya hal-hal yang berjiwa suci. Menurut ajaran Sunda Wiwitan, pengetahuan manusia hanyalah dibatasi sampai ke langit yang ketujuh. Karena untuk mencapai ke langit yang kedelapan, haruslah seseorang tersebut memiliki suatu keinginan yang tidak mempunyai keinginan. Artinya segala sesuatu yang dikehendaki bukanlah untuk diri sendiri, melainkan menjalaninya karena kepatuhan kepada Tuhan. Dengan jalan ketenangan, dan berakhir dengan kemanfaatan. Kemudian berlanjut ke susunan langit yang kedelapan, yaitu Awang Anggang, yang artinya langit di antara. Adapun maksud dari langit di antara tersebut, yakni langit yang ada di antara langit ketujuh dan juga langit kesembilan. Begitu pula langit kedelapan tersebut merupakan langit penyangga, dan juga merupakan bagian dari susunan langit yang paling tipis di antara langit-langit yang lain. Setelah itu berlanjut ke susunan langit yang ke-9 atau susunan langit yang terakhir, yaitu Awang Kayang, yang artinya langit cemerlang atau langit bercahaya, bermakna langit kesempurnaan. Menurut ajaran Sunda Wiwitan, langit ke-9 itu merupakan langit tempat penciptaan manusia yang pertama, dan juga tempat penyembahan seluruh makhluk-makhluk ciptaan Tuhan kepada manusia pertama tersebut. Begitupun langit ke-9 itu merupakan tempat bertemunya antara Tuhan dengan makhluk yang dikehendakinya. Adapun keberadaan Tuhan menurut ajaran Sunda Wiwitan, yakni di atas langit yang ke-9, yaitu bersemayam di biang kayang, atau berada di sumber dari segala sumber. Karena Tuhan sendiri merupakan sumber dari segala sumber. Dan Tuhan pun tidak bersemayam di dalam makhluk ciptaannya. Itulah 9 susunan langit menurut ajaran Sunda Wiwitan, atau Sunda Permulaan.